Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adriani Amanda dengan NIM 2111020048 dari kelas 7 SPIB. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Pola dan Jalur Perdagangan di Asia Timur. Video ini adalah salah satu tugas UTS mata kuliah Sejarah Maritim dan Perdagangan di Asia Tenggara, Asia Selatan, dan Asia Timur. Baiklah, yang pertama adalah pola perdagangan di Asia Timur. Nah, Asia Timur terdiri dari beberapa negara, dan yang paling dominan di Asia Timur adalah Cina, atau yang sekarang kita kenal sudah berganti nama dengan Tiongkok. Jadi, pola perdagangan di Asia Timur secara dominan didominasi oleh Tiongkok. Nah, kenapa bisa didominasi oleh Tiongkok? Karena Tiongkok dari zaman dahulu menjadi pusat utama dalam jaringan perdagangan. Kemudian sejak zaman dahulu Tiongkok juga telah menjalin hubungan dagang dengan negara-negara di sekitarnya. Tiongkok juga memiliki kekayaan sumber daya alam dan produk-produk yang sangat bernilai. Jadi dalam historisnya, dalam sejarahnya, memang Tiongkok mendominasi Asia Timur sejak zaman dinasti pada zaman dahulu. Jadi memang Asia Timur terdiri dari beberapa negara, namun Tiongkok yang lebih mendominasi di Asia Timur. Begitu juga dalam pola perdagangannya. Nah, bagaimana sistem perdagangannya? Dalam pola perdagangan di Asia Timur, sistem perdagangannya menganut sistem barter pada awalnya. Jadi pada awalnya menganut sistem barter, kemudian setelah perkembangan waktu diciptakanlah mata uang sebagai alat tukarnya. Nah, yang paling terkenal, yang paling sering digunakan pada sistem perdagangan di Asia Timur adalah sistem panjar, di mana pemilik modal memberikan modalnya kepada penjual biasa, nanti akan dibagi keuntungannya. Nah, siapa saja pemilik modal dalam perdagangan di Asia Timur ini? Pemilik modalnya biasanya adalah orang-orang kaya. Orang kaya ini yaitu adalah bangsawan dan pedagang-pedagang besar. Nah, selanjutnya komoditas yang diperjualkan di Asia Timur. Jadi, komoditas yang diperjualkan di Asia Timur itu mencerminkan keragaman budaya dan kebutuhan pasar dalam perdagangan di Asia Timur. Di antaranya yang paling terkenal adalah sutra. Selain sutra, ada keramik, rempah-rempah, tekstil, beras, teh, serta hasil laut. Baik, selanjutnya adalah jalur perdagangan di Asia Timur. Jalur perdagangan di Asia Timur diantaranya ada 3. Yang pertama, jalur sutra yang paling terkenal sebagai jalur perdagangan internasional kuno. Kemudian ada jalur sutra perdagangan laut. Kemudian ada jalur sutra baru. Nah, yang pertama adalah jalur sutra. Jalur sutra adalah istilah untuk sebuah rute perdagangan internasional kuno yang berasal dari peradaban Tiongkok. Istilah jalur sutra dinamai oleh peneliti Jerman von Richthofen pada abad ke-18 karena sutra merupakan komoditas utama dalam perdagangan Tiongkok pada waktu itu. Nah, jalur sutra adalah jalur perdagangan darat tertua yang menghubungkan Tiongkok, India, dan Eropa sejak sekitar 500 sebelum Masehi. Memiliki panjang sekitar 6.000 km, membentang dari Tiongkok hingga Romawi. Jalur sutra sendiri terdiri dari banyak cabang dan tidak memiliki jalan besar, sehingga hanya dilalui oleh karavan. Nah, pada awalnya Tiongkok tidak aktif memanfaatkan jalur ini. Para pedagang dari Persia, Arab, dan Asia Tengah lah yang lebih banyak menggunakan rute tersebut. Pentingnya jalur sutra mulai diperhatikan oleh Tiongkok pada masa dinasti Han, yaitu tahun 206 sebelum Masehi sampai 220 sebelum Masehi. Nah, jadi ada kisah mengenai jalur sutra ini sendiri. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa jalur sutra ini
tidak ada namanya dalam catatan sejarah Tiongkok. Namun pada abad ke-18, peneliti Jerman von Richthofen memberikan nama jalur sutra terhadap jalur perdagangan internasional ini. Kenapa diberi nama jalur sutra? Ya karena sutra adalah komoditas yang paling terkenal pada masa itu yang selalu dibawa melalui jalur tersebut. Akhirnya dinamailah jalur sutra. Kemudian juga sutra ini sangat langka pada masa itu. Hanya Tiongkok yang memiliki sutra pada masa itu, karena Tiongkok sudah memonopoli perdagangan pada masa itu. Jadi kisahnya pada masa itu diceritakan bahwa sutra berasal dari pohon yang hanya bisa tumbuh di Tiongkok, sehingga tidak ada negara lain yang memiliki sutra pada masa itu, hanya Tiongkok. Kemudian setelah berkembangnya waktu, akhirnya tahu bahwa sutra berasal dari ulat sutra. Nah, kemudian tadi juga sudah dijelaskan bahwa pada awalnya Tiongkok tidak aktif dalam menggunakan jalur sutra ini. Nah, akhirnya Tiongkok mulai aktif menggunakannya pada masa dinasti Han. Kisahnya adalah pada masa itu awalnya memang jalur sutra sudah ada dan namun tidak terlalu aktif digunakan oleh masyarakat Tiongkok, melainkan aktif digunakan oleh orang-orang Persia, pedagang dari Persia, Arab, dan juga Asia Tengah. Kemudian pada masa dinasti Han. Nah, pada masa itu pada sekitar tahun 206 sebelum Masehi sampai 220 sebelum Masehi itu dinasti Han harus menghadapi perlawanan dari Xiongnu. Nah, saat menghadapi perlawanan itu, Raja dinasti Han mencoba untuk meminta pertolongan dari kerajaan lain. Akhirnya diutuslah perpanjangan tangan dari dinasti Han untuk pergi ke dinasti lain. Nah, saat menuju dinasti lain, perpanjangan tangannya yang bernama Zhang Qian. Nah, Zhang Qian ini akhirnya ketangkap oleh Xiongnu. Namun akhirnya setelah beberapa tahun bisa bebas. Kemudian Zhang Qian ini melakukan perjalanan untuk menyambung kerjasama dengan kerajaan-kerajaan lain yang akhirnya sampailah ke Asia Tengah, sampai ke Asia Selatan, bahkan sampai ke Mediterania, sampai ke Eropa. Nah, jalur yang dilalui oleh Zhang Qian ini, utusan dari dinasti Han inilah yang akhirnya kita kenal sebagai jalur sutra sekarang. Semenjak itu, masyarakat Tiongkok, pedagang Tiongkok pun aktif menggunakan jalur sutra ini. Nah, jalur sutra utama ada dua cabang. Ada yang jalur selatan dan juga ada yang jalur utara. Nah, jika jalur selatan itu rutenya yang pertama dimulai dari Dunhuang, Gansu di Tiongkok, lalu bergerak ke barat melewati kaki Gunung Kunlun hingga mencapai Xinjiang di Tiongkok bagian barat laut. Kemudian melanjutkan perjalanan ke Afghanistan bagian timur, semenanjung Arab, Iran, dan akhirnya sampai di Italia. Kemudian jalur sutra utara berawal dari Yamen dan Dunhuang menuju selatan melewati kaki gunung Tianshan. Setelah melewati kawasan Chongqing, jalur ini berlanjut ke Rusia di Asia Tengah sebelum berbelok ke barat daya dan bertemu kembali dengan jalur sutra selatan. Nah, ini dia peta dari jalur sutra, baik itu jalur sutra bagian utara yang melewati jalur utara, juga jalur sutra selatan. Nah, selanjutnya jalur perdagangan di Asia Timur yang kedua ada jalur sutra perdagangan laut. Nah, pelayaran pertama di jalur sutra dimulai pada awal abad ke-15, didorong oleh Pangeran Henry the Navigator dari Portugal yang mencari gading emas dan budak. Pertumbuhan jalur perdagangan laut ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya munculnya kapal laut besar Jungjung yang dapat mengangkut 600-700 orang sekaligus, dan pelaut telah menemukan pola tiupan angin musiman sehingga memudahkan pelayaran. Kemudian perkembangan perdagangan laut juga dipengaruhi oleh menurunnya minat perdagangan untuk melalui jalur darat yang dianggap tidak aman karena sering terjadi kejahatan, sehingga jalur ini perlahan-lahan ditinggalkan. Nah, jadi selain melalui jalur sutra rute darat,
pada abad ke-15 akhirnya dimulailah pelayaran perdagangan melalui jalur sutra laut. Nah, ada banyak faktor yang akhirnya membuat para pedagang beralih menjadi menggunakan jalur sutra perdagangan laut ini, tidak lagi menggunakan jalur sutra darat. Nah, alasan yang paling utamanya diantaranya itu karena jalur sutra darat itu, rute darat itu dianggap sudah mulai tidak aman, sudah mulai berbahaya, karena jika melalui rute darat ada banyak perompak. Ya, di laut juga ada banyak perompak, namun di darat ada lebih banyak lagi pada masa itu sebelum abad ke-15 Masehi. Nah, akhirnya digunakanlah rute jalur perdagangan laut. Juga dimulai oleh Pangeran Henry di Navigator. Selain itu juga karena sudah dibuatnya kapal Jungjung. Nah, kapal Jungjung ini bisa mengangkut 600-700 orang. Kemudian juga navigasi dalam perjalanan pelayaran juga sudah ditemukan, sehingga lebih memudahkan pelayaran perdagangan di Asia Timur. Karena itulah akhirnya para pedagang berpindah dari rute darat menjadi menggunakan jalur sutra perdagangan laut. Nah, rute umum yang dilalui para pedagang laut menghubungkan Tiongkok dan India melalui Nusantara hingga Eropa. Perjalanan laut dimulai dari Tiongkok dan Indonesia, melewati Selat Malaka ke India. Dari sana sebagian menuju ke Teluk Persia melalui Suriah ke Laut Tengah, sementara yang lain melanjutkan ke Laut Merah melalui Mesir hingga Laut Tengah. Nah, selanjutnya jalur sutra baru. Nah, jalur sutra baru ini diumumkan pada akhir 2013 oleh Presiden Tiongkok Xi Jinping. Xi Jinping mengumumkan kebijakan luar negeri yang sangat ambisius beserta beberapa inisiatif ekonomi yang dikenal dengan One Belt, One Road atau OBOR. Nah, ini adalah sebutan untuk jalur sutra baru, The Silk New Road. Nah, jalur sutra baru adalah jalur perdagangan internasional yang titik persilangan antara berbagai negara, mencakup aspek daratan dan the New Silk Road Economic Belt dan lautan, Century Maritime Silk Road. Tujuan direalisasikannya jalur sutra baru adalah yang pertama untuk menghubungkan wilayah perbatasan Tiongkok yang kurang berkembang dengan negara-negara tetangga, yang kemudian untuk menjalin dan mempererat kerjasama perdagangan dengan berbagai negara di dunia. Yang ketiga, sebagai strategi keamanan energi Tiongkok dalam mempertahankan perekonomiannya. Nah, jadi setelah jalur sutra, kemudian jalur sutra perdagangan laut, ada yang namanya jalur sutra baru. Pada tahun 2013, Tiongkok memperkenalkan jalur sutra baru ini. Nah, jalur sutra baru ini bagi Tiongkok mereka adalah membangkitkan kembali sejarah jalur sutra pada zaman dahulu, yang mana jalur sutra pada zaman dahulu yang pertama kali kita bahas tadi itu adalah jalur yang sangat terkenal, jalur perdagangan internasional yang sangat terkenal pada zaman kuno. Jadi Tiongkok mencoba untuk membangkitkan jalur sutra itu kembali dengan versi terbaru, yaitu jalur sutra baru. Nah, jalur sutra baru ini juga memiliki tujuan-tujuan yang seperti sudah disebutkan tadi. Tujuannya untuk membangkitkan perekonomian Tiongkok kembali dan juga menjalin kerjasama dengan negara-negara lain. Jadi Tiongkok ingin memperkuat dan memperbesar pengaruh mereka dalam ekonomi dunia. Nah, rute darat dimulai dari Xi'an, bergerak ke barat melalui Lanzhou dan Urumqi, lalu menjangkau kawasan Asia Tengah, Timur Tengah, Eropa, dan sedikit ke Afrika. Kemudian rute lautnya dimulai dari Guangdong dan Hainan, melintasi Selat Malaka ke Samudra Hindia, lalu menuju Tandu Afrika, masuk ke perairan Laut Merah dan Mediterania. Kedua jalur ini bertemu di Venice. Nah, ini adalah peta dari jalur sutra baru. Ada garis merah yaitu jalur sutra baru darat, dan yang garis biru itu adalah jalur sutra baru maritim.
Nah, baik, itulah dia penjelasan mengenai makalah yang berjudul Pola dan Jalur Perdagangan di Asia Timur. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan khususnya untuk saya sendiri. Baiklah, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.